Mulai dipimpin oleh kepala sukunya. Mungkin salah satu yang open mic, itu mute aja, mute speaker-nya. Ya supaya tidak berganggu ya. Salah satu open mic terus dia, sambil mute. Jadi mendengarnya dari device yang lain. Mas siapa, Dokter Marco tadi? Ya kan di device-nya mungkin di-mute aja untuk speaker-nya, nanti mic-nya di-unmute.
Dok, punten untuk suaranya kedengaran, Dok? Baru sekarang kedengarannya. Dari tadi jadi nggak kedengaran. Ya, maaf. Ya, silakan, silakan. Ya. Untuk fase pertama yaitu periode embrionik. Periode embrionik ini dimulai dari 8 minggu setelah konsepsi, di mana pada fase embrionik ini akan terjadi pembentukan organ yang berasal dari 3 primary germ tissue. Next. Next. Back. Nah, pada periode fetal periodenya itu terjadi pada minggu ke-9 sampai ke-38 setelah konsepsi. Yang terjadi pada periode fetal ini, organ-organ ini akan bertambah besar dan menjadi lebih kompleks. Next. Next. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi dari pria. Jadi sistem reproduksi pria ini ada organ-organ, yaitu pertama organ testis, di mana testis ini sebagai produksi sperma dan hormon seks, khususnya di tubulus seminiferus. Lalu ada epididymis, tempat penyimpanan sperma, vas deferens, tempat transport sperma menuju penis. Lalu untuk glandula aksesorius atau sekresi semen ini ada 3 organ, itu vesicula seminalis, glandula prostat, dan glandula bulbouretral. Nah, untuk sistem reproduksi wanita ini slide-nya. Maaf dok, sebentar dok, sedang diperbaiki dulu dok. Bukan. Dia gerak sendiri. Punten dok, sepertinya slide-nya agak bermasalah dok. Kita lanjutkan aja dok. Untuk sistem reproduksi wanita ini kita bisa dibagi menjadi ada reproduksi yang luar dan dalam, yaitu kalau di dalam ada vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, untuk sistem reproduksi pria ini
Nah, untuk sistem lanjut lagi dok, untuk sistem reproduksi pria ini, sistem reproduksi pria ini memproduksi 2-4 juta sel sperma per hari dari pubertas sampai meninggal. Untuk sistem reproduksi wanita, nah untuk sistem reproduksi wanita ini, biasanya wanita akan mengalami menstruasi di mana siklusnya itu kurang lebih rata-rata selama 28 hari, mulai pada saat pubertas dan berlangsung sampai menepus. Terjadi 4 fase pada fase menstruasi ini, yaitu folikuler, ovulasi, corpus luteum, dan menstruasi. Nah, mungkin ini untuk perkembangan sperma. Perkembangan sperma ini terjadi pada tubulus omnivorus, di mana spermatogonia ini akan melakukan mitosis menjadi dan meiosis 1, meiosis 2 menjadi early spermatid, di mana akan berkembang juga untuk menjadi late spermatid dan immature sperma atau haploid. Nah, mungkin ini spermatogenesis dari spermatogonium menjadi sperma. Nah, untuk pematangan oosit primer ini pada saat lahir itu ada sekitar 2 juta. Nah, pada saat 7 tahun akan berkurang menjadi 300.000 dan selama hidupnya akan berkurang lagi sekitar 400 sampai 500 oosit. Nah, oosit primer ini akan berhenti berkembang pada stadium meiosis 1 sampai pubertas. Nah, mungkin ini untuk oogenesis ini terjadi pada pertama oogonium. Oogonium ini akan membelah menjadi primary oosit, mengalami meiosis 1 menjadi primary oosit, lalu akan mengalami meiosis 2, di mana nanti akan hasilnya itu 3 badan polar body dan 1 ovum. Nah, mungkin ini anatomi dari sperma. Sperma itu memiliki akrosom, memiliki nukleus, itu bagian dari kepala, dan bagian dari midpiece-nya itu ada centrores dan mitokondria. Nah, ini untuk ovum ini, ovum memiliki corona radiata dan zona pellucida, di mana itu untuk tempat masuknya sperma. Kapasitasi sperma ini merupakan penyesuaian dalam suatu saluran reproduksi wanita, di mana gerakan ekor akan hiperaktif. Jadi sperma ini nanti bergerak itu dibantu oleh ekornya dan bergerak secara hiperaktif. Lalu selubung glikoprotein dihilangkan dari selaput plasma, yaitu di daerah akrosom tadi, di daerah kepala. Nah, mungkin untuk fertilisasi ini umumnya terjadi pada tuba Wallofi. Jadi apabila nanti ada sperma masuk ke vagina, akan melalui serviks ke uterus lalu ke tuba Wallofi, di mana nanti sperma ini akan menembus corona radiata dan akan menembus zona pellucidum dengan bantuan enzim akrosom tadi. Nah, akan terjadi reaksi zona, yaitu pelepasan enzim lisosom dari granul korteks. Yang ketiga, membran sperma akan berdifusi dengan membran oosit, lalu nukleus sperma akan masuk ke dalam oosit. Nah, terjadi reaksi kortikal dan zona sperma lain, sehingga apabila nukleus sperma sudah masuk, sperma lain tidak akan bisa masuk kembali. Nah, lalu yang keempat, ovum akan memiliki 2 pernuklei pada pria dan wanita dan akan menjadi zigot. Nah, mungkin ini tadi untuk proses di mana sperma ini masuk ke dalam ovum, di mana tadi kan ada corona radiata dan zona pellucidum itu akan ditembus oleh sperma dengan bantuan akrosom tadi. Nah, apabila sudah masuk, nukleus akan masuk ke oosit dan akan terjadinya filterisasi. Nah, untuk proses fertilisasi ini ada beberapa fase, yaitu akan
Nah, setelah konsepsi ini akan terjadi jadi zigot. Zigot ini akan membelah menjadi 4 sel. 4 sel nanti akan menjadi morula. Morula akan menjadi blastosit awal dan akan menjadi blastosit akhir, sehingga nanti blastosit akhir ini akan melakukan implantasi di uterus. Nah, mungkin ini untuk gambarannya. Setelah terjadi fertilisasi, 2 hari kemudian akan membelah menjadi 4 sel. Lalu untuk hari ketiga akan menjadi morula, hari keempat akan menjadi early blastosit, dan hari keenam akan blastosit ini akan mengimplantasi ke uterus. Nah, mungkin ini pembelahan mitosis dari kita lihat dari mikroskop elektron. Nah, ini mungkin yang tadi sudah dijelaskan, satu hari sampai 3 hari setelah fertilisasi akan terjadi morula, pada hari keempat akan menjadi blastula. Nah, pada minggu kedua akan ada cakra modiga bilaminer, di mana massa sel ini akan membelah dua menjadi epiblast dan hipoblast, menjadi cakra modiga bilaminer. Nah, lalu ada kantung amnion juga. Kantung amnion ini dibentuk oleh perpanjangan dari epiblast, di mana membran luarnya itu akan membentuk amnion dan membran dalam akan membentuk kavitas kantung amnion yang terisi dari cairan amnion. Nah, lalu kantung kuning telur primitif atau rongga eksoselom dibentuk oleh perpanjangan dari hipoblast. Nah, kantong eksoselom ini bukan sumber utama nutrisi dari embrio. Dari jaringan sekitar kantong ini akan berkembang menjadi sel dan pembuluh darah. Lalu untuk di trofoblast di dekat massa sel telur ini akan membentuk menjadi dua, yaitu sitotrofoblast di bagian dalam dan sinsitotrofoblast di bagian luar, yang akan membentuk vakuola dan lakunar. Jadi sinsitotrofoblast ini nanti akan menembus dinding uterus. Nah, mungkin ini secara histologi blastosit. Blastosit ini terjadi ada inner cell mass-nya, ada trofoblast, ada zona pellucidum, di mana itu akan berimplantasi kepada uterus. Nah, faktor utama implantasi blastosit ini nanti akan terjadi hilangnya zona pellucidum dan sifatnya invasif. Jadi nanti akan implantasi ini akan menginvasif dari uterus untuk sebagai vaskularisasi dan nutrisi dari zigot atau dari janinnya. Nah, mungkin ini yang tadi dijelaskan implantasi. Nah, yang tadi trofoblast dan ada sensitotrofoblast. Nah, untuk implantasi blastosit hari ke-11 ini nanti akan berkembang. Yang tadi akan menjadi amnion, ada amniotic sac cavity, lalu ada layer of trophoblast, lalu ada yolk sac. Nah, minggu ketiga embrio ini, gastrulation itu proses pembentukan 3 lapisan germinal. Itu berasal dari garis primitif dan terjadi invaginasi sel epiblast. Garis primitif ini lekukan yang meninggi pada permukaan kaudal epiblast. Nah, 3 lapisan germinal ini diantaranya ada endoderm. Endoderm ini terbentuk dari sel-sel yang bermigrasi yang kemudian akan menggantikan hipoblast. Lalu ada mesoderm. Mesoderm ini terbentuk antara epiblast dan endoderm, dan ektoderm ini terbentuk dari sel epiblast yang terdapat pada permukaan dorsal. Nah, ketiga lapisan ini berasal dari sel epiblast. Nah, ada juga notochord. Notochord ini terbentuk dari jendolan primitif dan mesoderm. Nanti ada gambarnya. Notoderm ini untuk menentukan sumbu tubuh, merupakan tempat bakal kolomna vertebra dan muncul pada hari ke-16. Nah, ini dia. Jadi
adanya antara ektoderm dan mesoderm ini ada suatu lekukan yang di bawah nanti akan berubah bertransformasi menjadi notoderm, di mana itu akan menjadi vertebra pada janin. Dan itu untuk jaringan-jaringannya, yang atas itu ada ektoderm, yang di bagian tengah ada mesoderm, dan yang di bagian kuning itu ada endoderm. Nah, lapisan germinal ini untuk ektoderm ini akan membentuk susunan seperti otak, sumsum tulang belakang, dan epidermis. Sedangkan untuk endoderm ini akan membentuk epitel bagian dalam dari saluran cerna, respiratory tubes, organ pencernaan, dan kandung kemih. Untuk mesoderm akan membentuk otot, tulang, dermis, dan jaringan ikat seluruhnya. Nah, untuk ektoderm disebut neuralisasi. Ektoderm mulai membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ada piringan neural dan lekuk neural. Piringan neural ini ektoderm pada dorsal midline itu akan menebal, dan lekuk neural ini dari ektoderm akan menekuk nanti ke dalam. Untuk neural crest ini berasal dari sel-sel ektoderm dan membentuk sel saraf sensor. Untuk induksi dari notochord ini merupakan kemampuan sekelompok sel untuk mempengaruhi arah perkembangan sel lainnya. Untuk neural tube merupakan bagian kranial neural tube yang akan menjadi otak. Ujung kranial dan kaudal berhubungan dengan rongga amnion. Neuroporosis kranial ini terjadi pada hari ke-25 dan neuroporosis kaudal ini terjadi pada hari ke-27. Lempeng telinga dan lempeng lensa mata dan defisiensi asam folat pada ibu akan menyebabkan neural tube defect atau kelainan cacat pada bayi. Nah, ini mungkin proses neuralisasi di mana akan terjadi transformasi dari neural plate atau neural float ini akan membentuk suatu lingkaran atau bulat dan nantinya akan ditutupi oleh epidermis. Nah, mesoderm ini mulai berdiferensiasi. Mesoderm paraxial somites, segmen tubuh yang pertama dan cervical embrio akan terjadi pada hari ke-20. Jadi ada juga mesoderm lempeng lateral dan intermediate mesoderm. Nah, untuk lempeng lateral dari mesoderm ini merupakan bagian paling lateral dari mesoderm, yang lapisan mesoderm somatik atau parietal akan bersambung menjadi mesoderm pembungkus amnion. Untuk yang kedua, lapisan mesoderm splanatik atau visceral ini akan bersambung mesoderm pembungkus yolk sac atau kuning telur. Nah, untuk mesoderm somit atau cephalocaudal ini terbagi menjadi sklerotom, tulang rawan dan tulang, dermatom, kulit segmental, myotom, otot segmental. Untuk intermediate mesoderm membentuk unit-unit ekskresi sistem kemih dan gonad. Untuk splenic mesoderm ini bersama endoderm akan membentuk otot, jaringan ikat, dan jaringan serosa sistem pencernaan dan pernafasan. Juga akan membentuk jantung dan kebanyakan pembuluh darah. Untuk somatic mesoderm akan membentuk dinding lateral dan ventral, bersama ektoderm itu akan membentuk dermis, kulit, tulang, ligamen. Nah, mungkin ini perubahan dari embrio neural pada hari ke-17 dan hari ke-19. Nah, di mana ini mungkin untuk secara singkatnya turunan lapisan germ ini pertama dari epiblast. Epiblast ini akan menjadi 3, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm ini nanti akan membentuk epidermis, rambut, kuku, dan kulit, dan juga akan membentuk otak dan spinal cord. Nah, untuk neural crest ini nanti akan membentuk saraf-saraf dan tulang-tulang, blood vessel, dan di kepala dan leher. Untuk mesoderm ini dibagi menjadi notochord, somites, intermediate mesoderm, dan lateral plate mesoderm. Di mana notochord ini akan menjadi nucleus pulposus of intervertebral discus, lalu somites ini akan menjadi
sklerotom akan menjadi vertebra, dan dermatom menjadi dermis, myotom akan menjadi muskulus di daerah trunk dan lip. Untuk intermediate mesoderm ini akan menjadi kidney dan gonads. Untuk lateral plate mesoderm ini dibagi menjadi dua, somatik dan splenic. Untuk somatik ini akan menjadi parietal serosa, menjadi dermis di ventral, lalu akan menjadi connecting tissue. Untuk splenic mesoderm ini akan menjadi dinding dari digestif dan respiratory tract, akan menjadi visceral serosa, menjadi jantung dan pembuluh darah. Untuk endoderm akan menjadi epithelial lining dan organ di digestif dan respiratory. Mungkin ini gambar minggu 5-8 sampai bulan kedua perkembangan embrio. Fetus sudah mulai terbentuk tonjolan ekstremitas embrio seperti manusia pada minggu ke-8. Kepalanya sudah mulai membesar tetapi tidak proporsional, dan semua organ utama telah berada pada tempatnya. Nah, pada periode fetal ini terjadi waktu maturasi dan pertumbuhan yang sangat cepat. Sel berdiferensiasi selama setengah periode fetal yang pertama. Nah, untuk partus normal ini biasanya pada 38 minggu setelah konsepsi, dan prematuritas ini sebelum 38 minggu. Nah, mungkin ini perkembangan dari fetal dari 8 minggu. Mungkin yang terjadi mas kepalanya masih tidak proporsional, lebih besar daripada badannya, dan mata sudah mulai bisa seperti manusia, dan tetapi tidak proporsional. Untuk 9-12 minggu, bulan ketiga, kepala masih dominan tetapi badannya sudah mulai memanjang. Skin epidermis dan dermis sudah mulai terbentuk. Untuk bulan keempat, nah di sini tuh yang terjadi adanya sucking motion, lalu matanya bisa mengedip. Untuk bulan kelima mungkin sudah mulai terbentuk seperti manusia, seperti bayi, tapi masih belum besar. Nah, mungkin biasanya untuk CRL pada minggu ke-20 itu sekitar 19 cm. 19 cm. Nah, untuk pada bulan ke-6 sampai ke-7 badan dan berat ini akan meningkat, mata sudah bisa membuka, lalu untuk kuku-kuku dan jari sudah mulai komplit. Nah, untuk bone marrow mungkin sudah mulai terbentuk, skrotum biasanya sudah mulai turun pada bulan ke-7, lalu CRL biasanya 28 cm pada 30 minggu. Nah, untuk 30-38 minggu ini lemak akan mengakumulasi di hipodermis di bawah kulit. Biasanya CRL-nya itu pada 38 minggu 36 cm, dan beratnya itu kira-kira 2,7 sampai 4,5 kg. Nah, mungkin ini gambar untuk perbentukan dari fertilisasi sampai bayi lahir. Ya, selamat siang, Dok. Mohon izin diganti presentannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi superficial kepala dan leher, dan juga anatomi lainnya. Jadi ini untuk yang pertama, anatomi superficial kepala dan leher. Jadi wajah itu adalah salah satu bagian yang vaskularisasinya sangat tinggi, memiliki otot yang mengatur untuk ekspresi wajah. Lalu juga inervasi sensoriknya itu dia dari cabang trigeminal 3, di V1, V2, V3, terus juga inervasi motoriknya berasal dari nervus facialis atau nervus 6. Landmark yang penting pada leher yang pertama adalah tulang hyoid, itu di level C3. Lalu selanjutnya ada cartilago tiroid, itu membentuk Adam's apple di bagian tengah. Ada pulsasi arteri karotid, bisa dipalpasi di batas anterior dari SCM, sternocleidomastoid pada level C5.
Lalu juga ada vena jugular externa untuk menilai JVP dan juga otot SCM yang membentuk area anatomi trigonum. Jadi seperti segitiga ya. Lalu ini batas trigonum anterior, lateralnya ada batas anterior dari SCM, anteriornya ada anterior midline dari leher, superiornya ada mandibula inferior. Trigonum posteriornya itu batas anteriornya, posteriornya itu adalah anterior dari trapezius, batas anteriornya adalah batas posterior dari SCM, dan inferiornya sepertiga dari medial clavicula. Next. Ini untuk mulut. Jadi oral cavity ini mempunyai batas lingkup sebagai berikut. Jadi di anteriornya adalah bibir, posteriornya adalah oropharyngeal isthmus hingga sampai ke orofaring ke bawah. Lalu superiornya ada palatum durum sama palatum mole, inferiornya ada mukosa di bawah lidah. Jadi juga di dalam oral cavity ini terdapat kelenjar liur yang berfungsi untuk lubrikasi dan pencernaan makanan. Lalu di sana juga ada kelenjar parotid, ada kelenjar submandibular dan kelenjar sublingual. Next. Lalu selanjutnya ini dilanjutkan dengan telinga. Jadi daun telinga ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan atau menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar, lalu dikerucutkan, diantarkan ke membran timpanik, lalu dihantarkan oleh tulang-tulang pendengaran. Lalu selanjutnya tulang pendengarannya itu adalah malleus, incus, serta stapes. Next. Lalu ini adalah superficial dari punggung. Jadi garis mediannya hasil tonjolan dari prosesus pada spine kita, lalu dibatasi oleh erector spinae, terus scapulanya ada di level T2, crista iliaca di L4, lalu fungsi lumbalis pada area punggung, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan LCS atau liquor cerebrospinalis dilakukan pada superior L3, L4, atau inferior L4, L5 dengan pasien posisinya adalah left decubitus fleksi dalam posisi fetal. Next. Ya, ini adalah bagian anteriornya, toraks. Jadi toraks ini area antara leher sampai dengan abdomen. Strukturnya adalah sangkar yang dibentuk oleh vertebrae, terus juga tulang rusuk, sternum, cartilago costae, ada otot juga di sana, seluruhnya berfungsi untuk melindungi organ intratorakik dan membantu proses pernafasan. Jadi lapisannya dari dinding toraks, dari paling luar itu adalah kulit, fascia superficial, musculus pectoralis major, pectoralis minor, musculus serratus anterior, costae, lalu dilanjutkan di dalamnya ada intercostal eksternal, intercostal internal, sampai yang paling dalam adalah musculus intercostal profunda. Next. Ya, ini anatomi superficial dan juga topografi pada toraks anterior. Tadi sudah diperlihatkan ada bahwa ini bentuknya adalah seperti sangkar atau cage, dan dimulai tadi dari paling luar itu adalah kulit, yang sampai paling dalam adalah intercostae profunda. Next. Ya, ini untuk anatomi superficial topografi toraks dari posteriornya. Di sini bisa terlihat ada scapula, lalu juga ini potongan koronalnya bisa terlihat ada spine di sini, ada garis mediannya tadi yang terbentuk dari processus spinosum, dan juga masih banyak lagi. Next. Ini untuk anatomi superficial abdomen. Jadi abdomen itu area di antara diafragma sampai ke pelvis inlet. Lalu batasnya itu secara superior ada diafragma, liver, terus juga lien, sebagian dari gaster, sebagian dari ginjal. Di inferiornya itu batasnya adalah pelvic inlet. Di bagian anterior dan lateralnya itu ada otot. Di posterior ada vertebral column, costae, dan juga otot. Lalu rongga abdomen ini mengandung organ sistem pencernaan, endokrin, serta urologi. Next. Ya, ini tadi abdomen bisa dibagi juga berdasarkan beberapa kuadran. Next. Landmark pada pelvis, salah satunya adalah asis atau anterior superior iliac spine, lalu juga ada pubic symphysis sama tuberculum pubis. Jadi pada rongga pelvis ini terdapat organ reproduksi, urogenital, serta pencernaan. Selanjutnya.
Ya, sebelum ke ekstremitas, boleh kembali lagi ke slide sebelumnya. Oke, untuk embriologi saya pikir sudah sangat cukup baik ya. Sangat baik, sudah dijelaskan, inti-intinya juga sudah didapatkan. Namun untuk anatomi superficial, mungkin diingatkan lagi bahwa superficial anatomi itu dia bisa dibentuk oleh beberapa struktur ya. Beberapa struktur kalau misalnya dia dibentuk oleh yang tadi dijelaskan oleh otot, kita bisa bisa lebih menjelaskan bahwa ketika kita akan mencari superficial anatomi itu, kalau otot nih, ototnya dalam kondisi apa? Apakah dia ototnya dalam kondisi relaksasi kah? Atau dalam kondisi kontraksi kah? Karena dua-duanya juga bisa menjadi surface anatomy. Nah, surface anatomy ini sangat penting terutama untuk Anda ya, Anda yang akan melakukan melakukan insisi itu. Nah, ini bisa menjadi mark yang sangat yang sangat membantu ya. Nah, selain tadi dari otot juga bisa itu tadi bisa dari pembuluh darah. Itu kalau misalnya kembali lagi kalau misalnya terlihat ya, kalau misalnya terlihat misalnya fat jaringan lemak di subkutannya tidak terlalu tebal atau misalnya orangnya aktif gitu. Nah, itu kita bisa melihat misalnya pada bifurkasio mana yang mau kita jadikan supervisi anatomi nih. Nah, lalu selanjutnya yang paling penting adalah pada tulang. Karena tulang ini kan sebetulnya dia lebih mudah ya kan kalau surface anatomi itu tidak hanya dilihat, tapi bisa juga kita raba atau kita ukur gitu ya, kita ukur. Nah, pada superficial anatomi yang Anda mau gunakan jika itu menggunakan tulang, ingatlah bahwa yang digunakan sebetulnya bukan tulang utuhnya, tapi dia bony markingnya. Misalnya tadi kalau misalnya sternum, siapanya sternum yang digunakan? Apakah semua bagian sternum? Kan bagian posterior sternum tidak kita gunakan sebagai superficial anatomy. Begitupun tadi, begitupun misalnya di bagian belakang tuh ada ribs ya, yang bisa kita gunakan sebagai superficial anatomy. Tapi kan yang dia tertutup oleh klavikula ternyata dia tidak bisa, yang ketutup oleh skapula dia juga nggak bisa gitu ya. Jadi mana yang kita jadikan surface anatomy ini ialah body markingnya. Nah, termasuk tadi di pelvis, boleh di pelvis yang di bawah ini, yang di bawah. Nah, di pelvis sih sudah lebih baik ya, sudah lebih baik menyebutkan bahwa Anda tidak menyebutkan Anda tidak menyebutkan tulang pubisnya gitu kan, tapi dari dari pubisnya nih yang mana nih, sifisis pubis di mananya sebetulnya, bagian apanya, bagian inferior kah, bagian superior kah? Nah, lalu juga ini bagian dari tulang iliak ini maksud saya. Jadi kalau misalnya di iliak nih, mana saja yang bisa kita raba, alanya bisa nggak diraba? Ala of iliak. Bisa nggak? Ayo, ala di mana? Ya, nah ini pubis di bagian mananya lagi. Kalau misalnya superior rami pubis bisa nggak diraba? Ya kan? Nah, isium, tulang-tulang isium bisa nggak diraba menjadi surface anatomy? Coba Anda duduk nih, kalau Anda duduknya benar, apa yang Anda bisa pegang tuh? Duduknya tegak misalnya di tulang duduk, bukan di tulang ekor ya. Coba duduk, pegang, itu siapa tuh yang paling menonjol yang Anda bisa pegang, menyentuh dengan tempat duduk? Body marking mana itu? Ya, jadi mohon diperjelas untuk catatan nanti di setiap stasenya itu pasti akan sangat sangat digunakan ya. Oke, yuk lanjut kita ke ekstremitis. Baik, terima kasih banyak Bu untuk tambahannya. Saya izin melanjutkan Bu untuk selanjutnya ada anatomi superficial ekstremitas setelah tadi sudah batang tubuh. Untuk anatomi superficial ekstremitas atas yang pertama otot dan tendonnya ada deltoid,
otot bicep, ada tendon bicep brachii, ada tendon flexor sama tendon extensor. Lalu ada beberapa juga yang memperdarahi. Di sini ada arteri brachialis dan juga arteri radialis. Lalu pembuluh darah baliknya itu adalah ada vena median kubital, cephalic vein, dan basilic vein. Next. Oke, baik lagi. Seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kira-kira dari ekstremitas atas yang tadi sudah disebutkan mana saja yang menjadi surface anatomy? Untuk yang bisa jadi mungkin ada biceps juga dok, bisa jadi surface anatomy. Mana bicep? Apanya? Ototnya dok. Iya, bicep kan otot. Tonjolannya dok. Ya, apanya berarti? Attachment-nya bicep gimana kemana? Ya. Attachment yang di superior bisa nggak dijadikan sebagai surface anatomy? Nah, kayak bicep apanya gitu ya? Oke, baik lagi nih, tricep, katanya tricep bisa Bisa juga dok. Nah, di apanya? Yang bisa di bagian apa dari tricep yang bisa dijadikan surface anatomy? Kalau misalnya kita bicara deltoid, oh deltoid bisa semua, oke, karena mungkin teraba semua. Tapi kalau bicep kan sama tricep dia ketutup siapa? Ya? Oke, anak bedah nggak boleh salah. Oke, lanjut. Selain dari otot, tadi vena mana? Vena mana yang mau dijadikan sebagai surface anatomy? Arteria brachialis, bagian mananya berarti? Ya, itu ya. Dan yang terakhir tetap tulang-tulang di upper extremities tetap banyak yang bisa dijadikan surface anatomy, ya kan? Apa contohnya? Banyak nih dari mulai dari girdle sampai ke bawahnya itu surface anatomy semua. Cuma mesti tahu yang mana yang memang bisa Anda pegang dan Anda lihat. Itulah surface anatomy. Kalau nggak bisa Anda pegang ya nggak bisa. Kalau misalnya bisa saya identifikasi, tapi saya buka dulu ya, namanya bukan surface anatomy. Ya, surface anatomy itu yang terlihat dan bisa dipegang. Gitu. Dilanjut. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ya, selanjutnya untuk ekstremitas bawah ini mungkin otot-otot tendonnya ada beberapa, ada quadriceps femoris, lalu juga ada otot gastrocnemius, ada hamstring, ada tendon calcaneus atau Achilles, lalu juga ada tendon fibularis brevis, terus ada juga tendon extensor hallucis longus, dan juga extensor digitorum longus. Landmark yang bisa digunakan adalah ada greater trochanter dari femur, lalu ada lateral dan medial femoral condyle, lalu juga ada fossa popliteal, tibial condyle, dan juga ada medial dan lateral malleolus. Oke, next. Ya, ini ada anatomi organ. Oke, next. Ya, next. Oke, kalau misalnya tadi di atas sebelumnya Anda menjelaskan tentang surface anatomy, berarti kan kita belajar anatomi itu dengan pendekatan dari luar ya. Jadi kalau pendekatan dari luar biasanya pendekatannya pendekatan klinis melalui pemeriksaan klinis. Nah, dibagilah nih katanya ada anatomi apa? Sistem organ. Berarti pada prinsipnya ketika kita melihat atau mempelajari sistem organ pada slide yang 72 nih. Slide 72 dulu deh. Slide 72 nih. Berarti kalau di organ digestif, apa yang menjadi prinsip? Bagaimana cara kita mempelajari organ-organ digestif? Kenapa digestif dulu sih? Toraksnya mana? Coba ke bawah. Oh, ini di atas ya. Di bawah ya toraksnya. Oke, mau dari toraks, mau dari digestif kita bahasnya.
Dari mana dulu? Mulai dari toraks, dokter. Ya, toraks dulu yang lebih mudah ya. Jadi kalau kita belajar toraks, balik lagi, diingat-ingat lagi bahwa ada yang disebut organ viscera, ada yang disebut dengan case, thoracic case, dan ada yang disebut dengan thoracic wall. Ya, kalau misalnya tadi kembali kita ke surface anatomy, itu berarti kita sudah belajar thoracic case dengan thoracic wall ya, yang tadi sudah dibahas. Nah, ketika kita belajar thoracic viscera, berarti kita juga harus ingat bahwa mereka ini selalu, kalau organ viscera itu selalu dibuat tadi sesuai dengan embriologinya, dia dilapisi oleh lapisan-lapisan yang melindungi ya, menyelubungi dari organ viscera. Selalu prinsipnya selalu ada dua lapisan, lapisan yang menempel langsung kepada organnya dan lapisan yang menempel kepada dindingnya atau yang menutupinya ya. Kalau di sini yang paling besar apa? Kita sebut dengan apa? Kalau di toraks? Lapisan pelindung luar dan dalamnya? Apa namanya? Ini kan visceranya ya. Visceranya selalu dibuat dia dilapisi oleh sesuatu. Nah, selain dia melapisi visceranya, dia juga melapisi bagian luarnya. Gitu kan? Selalu begitu ya. Nah. Oke, apa namanya? Perikardium, dokter. Sebelahnya paru-paru, yuk anak bedah nggak salah. Paru-paru kalau perikardium kan kardium. Kardium apa? Jantung. Kalau ini di sebelahnya paru-paru nih. Apa? Indra, dokter. Ya, kalau kita bicara tadi pelapis ya, ini prinsipnya di viscera itu akan selalu begitu. Termasuk nanti kalau Anda belajar di Regiohead juga sama ya. Nah, dua lapis itu yang harus kalian ingat nih sebagai anak bedah gitu ya. Ada selalu yang disebut dengan potential space. Potential space ini kenapa disebut potensial? Karena dia berpotensi untuk menjadi patologis kalau dia diisi sesuatu yang bukan seharusnya. Nah, itu prinsip ya. Jadi kalau misalnya tadi di pleural berarti dia punya pleural cavity ya. Pleural cavity ini sebagai potential space di rongga toraks. Tadi juga sama di perikardium juga sama ya. Nanti di otak juga sama. Di otak juga kita sering menemukan kan ada sesuatu yang mengisi subarachnoid space ya. Ada apa lagi? Yang mengisi siapa lagi? Yuk di otak. Dibaca lagi ya, prinsipnya begitu. Lalu setelah itu nanti kita melihat bahwa masing-masing regio ini dia terhubungkan dengan regio yang lainnya. Nah, kalau hubungan itu merupakan suatu saluran yang terus berlanjut, seperti misalnya di toraks ini nih, toraks ini dia akan dibatasi oleh tadi kalau kamu bilang bahwa di bawah ada pelvic inlet, berarti di atas juga ada thoracic inlet ya. Tinggal nanti dipelajari nih dari regio cervix menuju regio thorax itu yang masuk itu apa gitu ya. Ketika kita disebut sebagai inlet itu yang masuk apa. Nah, di bawahnya kan di bawah regio thorax itu bentar saya notet ya. Nah, di bawah regio thorax itu kan kita ketemu dengan apa di sini? Pembatas thorax dengan abdomen apa? Diafragma, dokter. Oke, kita ketemu diafragma. Diafragma itu otot ya, otot yang dia menopang bagian toraks. Nah, tapi ternyata dia mempunyai lubang gitu ya, dia tidak intaks gitu kan. Tadi konsepnya karena memang dia terhubung dari atas sampai bawah itu terhubung. Sistem apa yang terhubung dari toraks ke abdomen? Yang sehingga dia menembus diafragma nih? Sistem apa? Sistem kalau ada sesuatu yang masuk dari atas sini terus menembus regio toraks terus ke bawah lagi, sistem apa?
Sampai ke sini sistem apa? Sistem? Sistem apa yo? Yang tadi sudah kalian lakukan nih setelah istirahat sholat? Sistem apa? Sistem alimentari ya. Alimentari itu sistem apa? Ya, sistem pencernaan ya. Jadi itu menjelaskan tentang konsep kalau misalnya kita ketemu sama dua regio yang ternyata dia berhubungan secara langsung. Ini juga akan kita temukan nanti di regio pelvic sampai kepada perineum. Itu juga sama. Jadi kita akan ketemu inlet dan outlet. Inlet dan outlet. Biasanya inlet dan outlet itu selalu ditutupi dengan siapa? Ditutupi sama siapa? Biasanya inlet sama outlet? Kebanyakannya otot, ya. Oke. Nah, selanjutnya sama. Ketika kita belajar turun ya, kita turun ke digestif, organ-organ alimentari. Di situ di dalam regio abdomen kita juga menemukan hal yang sama ya, konsep yang sama. Jadi ada viscera, ada dinding abdomen. Lalu ada lapisan yang sangat luas yang dia menutupi rongga abdomen dan pelvis. Itu mengapa jika kita baca di buku-buku anatomi dan buku-buku bedah, itu ada memang yang membedakan antara regio abdomen dengan regio pelvic. Tapi ada juga yang menyatukan rongga abdomen dengan rongga pelvic karena pembatas untuk rongga toraks dengan rongga abdomen itu tidak sama dengan pembatas antara rongga abdomen dengan rongga pelvic. Makanya kalau kita kembali lagi pada konsep lapisan ya, lapisan yang tadi melapisi viscera dan dindingnya, itu akan kita temukan kesamaan antara regio abdomen dengan regio pelvic. Siapa pelapisnya? Nih, pelapisnya siapa? Pelapis di rongga abdomen dan pelvic siapa disebutnya? Yang dia merupakan jaringan serosa. Kalau kita lihat, peritoneal, dokter. Ya, peritoneum ya. Peritoneum ini satu lembar kan, awalnya ini satu lembar, lalu dia membentang dan berliku-liku ya. Nanti kalau peritoneum dia yang menempel ke organ viscera kita sebut dengan peritoneum viscera. Kalau dia nempel ke dinding abdomen kita sebut dengan peritoneum parietal. Bendanya sama nggak? Sama, ya. Lalu dia kalau peritoneum ini dia menempel gitu kan menjadi dua lapis, kita sebut dengan mesenterium. Kalau misalnya peritoneum ini berlapis, lalu tengah-tengahnya ternyata ada jaringan lemak yang berkembang, kita sebut dengan amentum. Jadi bendanya sama tidak? Sama, ya. Lalu kalau misalnya peritoneum ini ternyata berdiferensiasi, dia menggantungkan sesuatu, kita sebut dengan konsep penggantung itu punyanya siapa? Punyanya ligamen, ya. Jadi kalau di dalam organ viscera, konsepnya ligamen adalah sesuatu yang menggantung organ sesuatu, ya. Oke, dan selain itu juga kita ketemu kalau misalnya peritoneum dia melekuk gitu kan, membentuk suatu suatu bentuk seperti wadah, itu kita kenal dengan pouch. Nah, karena memang peritoneum dari atas sampai bawah gitu ya, dari rongga abdomen sampai rongga pelvic, dia akan cul-de-sacnya gitu ya, akan buntunya ya di bawah. Ya, tinggal nanti disesuaikan dengan jenis kelamin gitu kan. Nanti di bawah itu di pelvis itu organ mana saja tuh yang dia menghimpit peritoneum menjadi pouch gitu kan. Nah, yang kita temukan bisa di antara rektum dan vesika urinaria, ada di antara rektum dan uterus, dan juga antara uterus dengan vesika urinaria ya. Oke, itu konsep yang penting terutama untuk bedah ya, masih ada bedah. Nah, selanjutnya boleh ke bawah lagi.
yang sering dilupakan pada ke bawah lagi, pada sistem reproduksi ya, terutama ke bawah lagi. Ke atas lagi. Nah, di sini, nah di sini ya, ke bawah lagi, ke bawah, boleh ke bawah. Nah, di sini nggak ketemu ya. Gini nih, daerahnya ada satu daerah sempit yang kita sebut dengan perineum, di kira-kira di daerah sini. Sorry. Ke bawah lagi yang tadi aja. Yang tadi aja. Di yang slide 80. Ya. Di sini nih, di daerah sini. Ya, dari sini ya. Itu ada suatu kelompok muskulofasial yang di situ sangat, kalau kita lihat di kadaver ya, dia sangat tipis, tapi ternyata lapisannya sangat bermakna. Jadi di situ kita akan ketemu dengan pouch yang dibentuk oleh tadi muskulofasial, di mana kita akan punya 2 pouch di situ. Jadi di antara perineal membran nih, bagian atasnya adalah apa? Pouch yang deep, bagian bawahnya adalah pouch yang superficial, isinya otot-otot dan tadi fasia-fasia. Fasia-fasia ini dia membentuk suatu kelompok organ di dalamnya. Kalau yang atas ini kita kenal dengan urogenital diafragma ya. Kalau yang bawah ini kita kenal dengan genitalia eksterna. Nanti itu silakan dibaca lagi, itu adalah sekelompok otot. Kalau misalnya kita lihat nih fenomena sekarang nih ya, banyak sekali pasien yang terakhir sebagai laki-laki itu ingin menjadi perempuan. Nah, pertanyaannya adalah dia datang kepada kalian terus mengatakan saya ingin mengangkat penis saya. Nah, terus dia nanya, kalau penis saya diangkat, saya masih bisa nahan pipis nggak? Jawabannya gimana? Masih bisa nahan pipis nggak kalau penis saya diangkat? Nih, datang lu cinta Luna nggak bisa jawab nih. Mana? Bisa nahan pipis nggak? Nggak bisa. Jadi dia, jangan, kalau Anda mengangkat penis Anda akan mengalami inkontinensia, gitu. Tapi dia diangkat aja tuh. Terus dibikin sphincter eksternal buatan gitu. Nanti baca lagi ya. Jadi apa isi dari deep pouch dan apa isi dari superficial pouch? Ketika Anda masuk dalam program pendidikan spesialis bedah gitu ya, Anda udah dianggap sebagai dokter bedah, mungkin pertanyaan seperti itu akan banyak ya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian ya, waktunya sudah habis, mohon maaf mengambil waktu yang lain, mangga. Terima kasih. Selamat istirahat. Selamat lanjut. Maaf. Terima kasih, Dok. Mangga, saya izin live ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Ya, Dok.